Ya, resepnya sudah teruji kakak ya. Hmm. Untuk maklun ini ya teman-teman ya. Untuk maklun ini nanti kalau teman-teman sudah gede aja, misalnya teman-teman nggak mau nambah karyawan nih ya untuk produksi, ya teman-teman baru maklun. Tapi kalau untuk saat ini di kelas ini manfaatkan dulu 300.000, pokoknya wes. Panu ya 300.000 bikin sendiri dulu aja. Jadi maklun itu nanti scale up-nya bisa pakai maklun. Nah, apa aja produk yang dimaklun teman-teman? Produk yang dimaklun bisa kosmetik atau parfum, konveksi atau fashion bisa teman-teman, makanan juga bisa dimaklun, minuman juga, produk kulit. Contohnya apa teman-teman? Dompet bisa dimaklun ya, dompet bisa dimaklun, terus ikat pinggang juga bisa dimaklun ya. Jadi semuanya bisa dimaklun. Teman-teman eh, tidak cuma ini tok ya, tidak cuma eh, mak- em, kosmetik aja. Nah, untuk list jasa maklun eh, ini juga sudah saya share di grup. Teman-teman silahkan lihat ada list jasa maklun ya, beberapa yang saya rekap untuk mempermudah teman-teman ya, bukan cuma maklun kosmetik. Oke, suaranya kecil ya. Oke, saya lebih mendekat lagi ya. Mungkin sudah lebih jelas. Nah, kapan harus maklun? Kapan harus maklun? Satu, kalau udah punya modal agak besar. Dua, kalau Anda sudah tahu produk ini laris. Dan kalau Anda sudah gak sanggup produksi sendiri. Kalau masih sanggup produksi sendiri, teman-teman gak usah maklun. Nah, tips maklun juga pilih yang dikit dulu. Pilih yang bisa DP dan BP. BB itu bayar belakang. Terus konsultasi dulu. Ya, jadi gitu ya, teman-teman pilih pabrik yang bisa DP atau bayar belakang. Jadi bayarnya nanti di belakang. Kayak gitu. Oke, teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau ada pertanyaan, mohon untuk langsung ditanyakan ya. Jangan menunggu nanti. Sambil saya membuka isian ya. Nanti teman-teman ini juga akan mendapat isian dari saya. Ah, ini. Oke. Om tunggu bisnis datang nggak ya? Hadir kak Om? Atau nggak hadir? Oke. Oke ya teman-teman ya itu soal itu adalah itu kembali Kak. Re renaming menamai kembali, repacking memaking kembali, remakna memaknai kembali. Contoh ya kemarin yang remakna Kak, remakna saya contohkan nih ya. Remakna, remakna itu seperti ini. Ini apa Kak? Pelumas treadmill kualitas Jepang ya. Kita buka. Sebenarnya ini oli biasa Kakak. Itu tapi kita bisa menggunakannya untuk ini ya, untuk menjadi pelumas treadmill harganya akan lebih mahal kakak. Nah contohnya kayak ini ya, eh, memaknai kembali, remakna atau re-angle ya, re-angle. Kalau repacking, renaming itu menamai kembali, namanya dibikin beda. Misalnya snack curah ya, teman-teman kasih nama ini ya, kasih nama Demes Bond kayak saya tadi ya di rekaman hari pertama. Contoh ini ya, oli curah, ya oli curah misalnya. Bentar. Ini koneksinya kok. Ini ya oli curah ya misalnya. Bukan oli bekas ya tapi teman-teman ya. Curah ini yang bekas jangan. Oli sintetik lah. Oli sintetik yang ini ya. Misalnya bukan yang bekas ya. Oli sintetik misalnya ya. Atau oli literan kata kuncinya gitu ya. Oli sebentar. Ini kok Shopee-nya kayak gini ya. Saya coba Shopee saya yang lainnya.
Wait, ini karena barengan Zoom ya teman-teman ya. Jadi Shopee-nya itu ini apa namanya agak lemot. Atau saya coba Tokped mungkin ya teman-teman ya. Sebentar. Ya ini juga lemot ya. Baik, saya coba ganti koneksi teman-teman. Kok pas kebetulan ini agak lemot banget. Oke, kita coba lagi. Nah, ini teman-teman, contoh ya, oli seperti ini kan murah nih. Nah, oli seperti ini kan murah ya, oli-oli yang literan, kita repackaging. Jadi apa? Jadi bisa jadi minyak mesin jahit, bisa jadi pelumas treadmill, bisa jadi pelumas senjata, ya kan? Atau pelumas alat musik juga bisa, dan harganya akan lebih mahal teman-teman. Nah, contoh kayak gini ya. Jadi 15.000 cuma ini ya. Ini airsoft ya, pelumas airsoft. Ada ini ya, itu kan jadi 39.000 padahal cuma 100 mili. Padahal tadi seliter cuma 33. Contoh lagi, saya kasih repacking ya. Teman-teman tahu soda api. Soda api. Nah, ini ya, soda api teman-teman. Nah, ini liter 1 kilo teman-teman, 1 kilo 15.000 ya. Tapi kita ganti angle. Angle-nya jadi apa? Pembersih mampet wastafel. Nah, tadi 1 kilo 15.000 nih. Karena menjadi pembersih mampet wastafel, ini ya cuma kecil aja jadi 5.900. Atau bahkan ada yang menjual mahal nih. Menjual mahal sampai berapa ya kita lihat. 24.000. Ini juga ada ini ya 53.000. Padahal dia bahannya sebenarnya cuma seperti ini teman-teman ya. Cuma diberikan botol, stiker, dan dia menjadi pembersih mampet wastafel. Padahal aslinya adalah bahannya adalah soda api. Lagi ya, tawas contohnya. Tawas, tawas itu untuk apa sih? Sebenarnya tawas itu macam-macam ya fungsinya ya, tawas. Nah, tapi kita bisa repacking ulang tawas itu menjadi deodoran. Nah, tawas itu kayak gini teman-teman dan ini murah bubuk tawas, tapi kita bisa repackaging dengan ini ya, deodoran, deodoran semprot spray, deodoran spray itu isinya pasti tawas tambah minyak essential oil gitu, teman-teman. Nah, ini ya jadi 9.000 jadi lebih mahal harganya ya karena dia sudah di remakna sama repackaging gitu. Ada di rekaman hari pertama. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Yang lain silakan tanyakan langsung. Jangan menunggu berakhir. Atau lanjut dulu. Ayo coba cek apakah teman-teman tertidur. Kalau misalnya belum, Lanjut teman-teman dulu Kak. lanjut. Oke, lanjut ya. Yang lain lanjut juga ya. Oke. Saya akan meneruskan materinya yang kemarin banyak ditanyakan adalah tentang perizinan ya. Nah, sedikit tentang perizinan. Nah, teman-teman jangan mikirkan perizinan dulu, kecuali kalau teman-teman rame ya. Nih, yang paling utama harus diurus izinnya ketika teman-teman lakukan keras itu bukan BPOM-nya dan lain-lain, tapi hakinya dulu. Nanti saya jelaskan haki ya, hak merek. Nah,
Nah, kalau bisa teman-teman urus haki payung brand dulu atau nama toko biar hemat teman-teman ya. Daripada menghaki satu-satu, mending nama tokonya dulu. Nah, ini niche-nya ada di niche 35 teman-teman ya. Nah, saya akan bukakan teman-teman. Nah, ini ya. Haki, haki, niche 35 atau kelas 35. Kelas 35 itu apa? Kelas 35. Nah, teman-teman bisa ini dulu kelas 35 dulu. Jadi jangan nggak usah per produknya tapi per nama perusahaannya aja dulu ya. Ini ya saya bukakan kelas 35. Jadinya irit teman-teman ya. Ini kelas 35 ini ya. Nah, di sini ada ini ya kelasnya ini semua ini masuk kelas 35 teman-teman. Layanan toko retail, terus jasa penjualan, promosi penjualan ya kan. Terus layanan retail dan grosir, toko minuman, intinya dia serba toko teman-teman ya. Kalau kalau NIS ini ya NIS yang lain, katakanlah NIS 24 itu apa sih NIS 24? Itu kain, kain-kain, tekstil-tekstil tuh NIS 24. NIS 19 itu apa tuh? NIS 19 itu adalah kedap air ya atau ini ya tiang listrik dan lain sebagainya. NIS fashion, fashion tuh di NIS berapa? Misalnya NIS 25 nih. NIS 25 ya, fashion ya, celana kasual, pakaian santai, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, supaya irit yang dihaki adalah NIS 35 dulu. Nah, teman-teman daftarkan merek teman-teman, bilang sama orang hakinya atau ininya, ini grosiran dulu. Pokoknya saya grosiran. Nah, nanti baru turunannya tuh nggak masalah. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Teman-teman tuh bikin produk nih, produknya macam-macam. Yang teman-teman patenkan itu namanya ini dulu, nama perusahaannya. Nah, jadi enak. Misalnya produknya teman-teman tuh namanya Rudi. Nanti bikin pengusir tikus Rudi. Aman kan? Aman. Peng, pelembut pakaian Rudi. Sabun Rudi. Ini Rudi ya, Rudi semua. Baru nanti kalau misalnya sabunnya itu mau dikasih nama sendiri juga nggak apa-apa. Misalnya sabun eksotik Rudi mereknya. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang dipatenkan pertama kali lah hatinya, ya kan? Terus habis itu payung brandnya dulu kayak gitu. Nah, perizinan yang lain gimana? Perizinan yang lain hanya jika teman-teman udah rame dan kepepet. Contoh gini kepepet tuh teman-teman. Satu, sudah ada teguran ya kan. Yang kedua, katakanlah teman-teman harus memasuki marketplace tertentu yang dia sudah tidak bisa ngarang atau teman-teman perlu kerjasama dengan artis yang dia harus maunya yang ada BPOM-nya dan lain sebagainya ya atau mengurus perizinan jika hanya perlu sesuatu misalnya teman-teman perlu investor kayak gitu karena rame kayak gitu tapi kalau belum tidak perlu bahkan NIB pun jangan daripada teman-teman nanti kena pajak toh ngapain ngurus tapi sesuatu hal yang belum laku kayak gitu kan nah kayak gitu. Nah, macam-macam izin ya teman-teman ya, itu adalah haki tadi. Nah, nanti teman-teman juga perlu menerbitkan NIBID atau PT perorangan, ini free teman-teman ya, free teman-teman. Terus kalau untuk makanan itu PIRT, ini 500 ribuan. Terus kalau untuk produk-produk ini, produk-produk kayak pengusir tikus, dan lain sebagainya, sabun-sabun itu PKRT, ya kan? Halal juga gratis, BPOM. Nah, kalau nanti sudah yang impor, sudah perlu izin, nah itu SNI teman-teman ya. Tapi kembali lagi teman-teman, kita lihat ya. Kita lihat izin itu belakangan. Bahkan yang penjualannya paling gede di Shopee aja itu belum ada izinnya kadang kala. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang itu. Nanti mengikuti teman-teman. Daripada teman-teman mikir ya. Itu contoh nih ya, pengusaha tikus semprot. Nah, saya kan ini kan ya, penjualannya banyak tapi dia belum ada izinnya juga. Gitu. Oke, ini terjual berapa nih? 10.000 ya, teman-teman ya, 10.000 ya. Ya, lemot lagi. Itu belum tentu ada izinnya. Karena apa ya, nggak masalah juga. Toh juga aman-aman aja, kayak gitu teman-teman. Ini sayang sekali, kok lemot banget ini ya, intinya. Ya teman-teman, sambil menunggu apakah ada pertanyaan? Tanyakan teman-teman ya, sambil menunggu ini soalnya lemot banget ini. Dan sudah ganti tethering ini ya. Nah, nah ini contoh ya.
sudah terjual 10.000, apakah dia ada izinnya? Ya, kita lihat di sini juga dia tidak belum ada izinnya ya, teman-teman ya. Kita lihat di deskripsinya juga. Intinya jadi dulu ya, produk itu jadi dulu teman-teman ya. Jangan teman-teman malah justru memikirkan kayak gitu ya. Ini kenapa kok nggak bisa turun? Ini lemot banget. Oke, sambil saya jawab pertanyaan dulu ya teman-teman. Untuk kalkulator HPP-nya, ya nanti diberikan kakak kalkulator HPP-nya. Jadi mending digas upload produk saja ya kak. Misalnya belum bisa ada. Ya betul sekali. Buat upload yang rame yang diiris izinnya. Kurang jelas tadi tak tentang nomor 35 daftar nama. Needs itu kelas kak. Kelas matenkan. Nah, jadi kalau kakak mematenkan suatu produk, kakak bisa lihat di sini ada kelas-kelasnya. Kalau fashion itu kelas 25, ya kan? Kalau parfum mungkin kelas berapa. Nah, tapi yang paling aman kakak itu matenkan kelas 35 dulu. Kayak itu. Yang penting logonya itu sudah punya kakak. Ini sebagai induknya kakak. Induknya, misalnya kakak tuh namanya Gideon. Kakak patenkan kelas 35 Gideon. Gideon itu 35 itu apa? Toko grosir atau eh, penjualan toko. Pokoknya dia berkaitan dengan toko-toko atau jasa periklanan atau promosi penjualan. Nah, nanti produknya tuh aman, nggak usah dipatenkan satu-satu bisa. Misalnya pembersih lantai Gideon, ya kan sudah aman. Parfum Gideon sudah aman karena penjualnya Gideon. Maksudnya gitu. Orang sudah nggak bisa malsu. Tapi kalau kakak nanti parfumnya lau keras, parfumnya dipatenkan lagi dengan niche yang sesuai parfum nggak masalah. Tapi kalau modal kita terbatas, paten kan di kelas 35 dulu. Kayak gitu. Oke ya, yang lain. Nah ini tadi teman-teman, kita lihat juga di sini ternyata juga tidak ada belum ada izinnya padahal sampai terjual. Karena apalagi ini PKRT ya, PKRT itu tidak terlalu ditanyai. Yang sering ditanya itu adalah BPOM, PIRT, halal. Nah itu teman-teman bisa, tapi tetap ngurusnya kalau sudah laris. Misalnya nih, teman-teman acuan aja. Kalau makanan omset sebulannya udah 100 juta, baru teman-teman urus BPOM-nya sama halalnya. Bikin parfum, kalau teman-teman omsetnya itu sudah 300 juta, baru teman-teman urus. Kalau belum nggak usah diurus, karena nanti effort kita lumayan teman-teman ya. Makanya bikin produk dulu yang banyak, yaitu nanti yang diurus, yang di scale up adalah yang rame gitu. Nah, kalau jual parfum daftar patennya itu satu kak, satu tok parfumnya doang. Cuma kan gini kak, kalau kakak mematenkan nama parfumnya, ya kan, itu nanti kakak kalau bikin produk selain parfum perlu mematenkan lagi. Misalnya nih, kakak bikin parfum, bikin pengusir tikus, kakak bikin alat pel, nanti kakak kan matenkannya jadi tiga, parfum dipatenkan sendiri, terus alat pel sendiri, terus ini sendiri. Nah, daripada gitu, mending kakak patenkan nama tokonya. Jadi parfumnya namanya Gideon, alat pelnya Gideon, pengusir tikusnya juga Gideon. Matenkannya sementara bisa satu dulu. Kayak gitu modelnya. Paham ya? Jadi all product. Kayak gitu. Coba saya cari contohnya ya. Saya cari contohnya. Nah, paham ya? Nah, supaya cuma ngirit teman-teman ya. Karena kalau idealnya ya dipatenkan, nama parfumnya dipatenkan, ini patenkan sendiri-sendiri. Tapi saya bicara kalau modal kita terbatas, teman-teman ya. Jadi tolong dipahami kalau modal kita terbatas, sementara produk teman-teman itu banyak, patenkan nama tokonya, kayak gitu. Nama tokonya. Nah, kenapa kok merek itu harus dipatenkan? Karena salah satunya merek itu yang bisa membuat teman-teman menjadi Shopee Mall atau Tokopedia Official Store kayak gitu ya. Official Store itu harus memakai haki teman-teman. Nah, coba nanti ini saya bukakan contohnya. Oke, ya ini ketemu teman-teman ya. Sebentar, nanti layarnya habis ini saya buka lagi.
Nah, ini teman-teman ya. Ini contohnya. Ini sama ya teman-teman ya. Logonya New Style. Dia bisa jadi official store di Tokopedia. Dan dia, ini teman-teman ya, logonya sama. Dia mematenkan nih nomor 9. Produk lampu speaker power bank. Nah, ini mematenkan ini sebenarnya produknya dia ada apa aja. Ternyata dia elektronik-elektronik teman-teman nih ya. Tapi seharusnya dia bisa aja orang kena. Karena apa? Coba kalau yang dipatenkan nama tokonya. Karena nih kayak ini hair dryer kan nggak ada dalam NIS nomor 9 tadi. Alat pel nggak ada dalam NIS. Tapi kalau dia patenkan nama tokonya itu aman teman-teman ya. Jadi aman teman-teman. Jadi tinggal alat pelnya apa kasih nama New Style. Logonya di sini. Alat pelnya apa kasih nama New Style. Kipas angin, ini kipas raket kasih nama New Style kayak gitu aman ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman maksud saya ya. Kalau daripada matenkan satu-satu langsung patenkan dulu nama tokonya. Nah, kalau ditanya ini ya, ini ya itu yang memang yang paten itu nama toko saya, bukan bukan produknya kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah rame ada rezeki ya, teman-teman bisa apa namanya mematenkan nama lain kayak gitu. Nah ini contohnya Jeko ini teman-teman ya. Jeko pernah dengar ya. Ini NIS 35 ini sudah benar teman-teman. Jeko NIS 35 agen penjualan ekspor impor. Kita cek tokonya di Tokopedia ya teman-teman ya. Jeko itu ya. Jeko. Ada nggak ya? Nah, ini Jeko TV shopping ya teman-teman ya. Nah, dia ada korset, ya nggak masalah. Yang penting korset Jeko. Ada apa nih minuman, ya nggak masalah. Ada sandal, ada ini, nggak masalah. Yang penting semuanya namanya Jeko kayak gitu. Ini teman-teman. Ini 35 Jeko. Mau bikin parfum nanti Jeko. Mau bikin ini Jeko, Jeko, Jeko. Intinya satu nama bisa untuk banyak produk teman-teman. Karena yang teman-teman patenkan adalah logo tokonya. Yang penting tokonya Jeko kayak gitu. Bisa dipahami kakak? Urus Haki kalau ngurus sendiri 500.000 kak. Kalau lewat konsultan 3,5. Cuma kalau ngurus sendiri itu bisa ada kemungkinan ditolak. Terus uangnya nggak kembali, bayar lagi kayak gitu. Tapi kalau lewat konsultan itu biasanya 3,5 terima beres ya. Nah untuk Haki ini biasanya 1 bulan izinnya sudah keluar. Tapi perkara disetujui TM-nya, keluar TM-nya itu nanti nunggu 2 tahun diedarkan dulu. Jadi ini kak, TM ya. TM-nya kan keluar nih ya. Nah, ini tanggal berakhir nih ya. Ini kan jadi TM nanti ya. TM terdaftar, ini nanti keluarnya 2 tahun, tapi sebelum 2 tahun, dalam proses pengurahan itu teman-teman sudah bisa memasarkan, sudah bisa digunakan untuk mendaftar official store kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman itu mematenkan nama tokonya, ya kan, itu teman-teman produknya produk orang lain pun tidak masalah, teman-teman. Ya, yang penting apa? Yang penting ini teman-teman tuh tokonya ini ya produknya ini orang lain ya apa eh kayak Indomaret yang produknya kan banyak orang kan. Nah produknya produk punya tapi dia patenkan Indomaretnya gitu. Oke teman-teman tentang perizinan bisa dimengerti teman-teman itu ya. Hey, itu ya saya lanjut ya teman-teman ya. Saya lanjut. Ada pertanyaan lagi kah? Oke lanjut. Untuk harga teman-teman ini ya untuk harga teman-teman kalau bisa untuk harga itu kalau bisa sebisa mungkin 3 kali modal. Misalnya modal totalnya teman-teman itu adalah 20.000, ya berarti harganya paling enggak 60.000 teman-teman ya. Terus margin minimal adalah 50%. Margin adalah keuntungan dibagi harga jual kali 100%. Nah, terus teman-teman harus pertimbangkan nanti harga diskon aja. Kenapa kok saya milih tinggi? Saya harga diskon suatu saat kalau teman-teman mau menaikkan harga, itu tidak perlu menaikkan harga, tapi ngurangi diskon aja.
Nah, gitu ya. Kalau suatu saat teman-teman mau menaikkan harga, nggak usah naikkan harga, tapi turunkan diskon aja. Terus selalu bikin harga pre-launching sama relaunching kayak gitu. Nah, nanti contohnya nanti ya, saya di study case. Oke, saya akan melakukan study case saja, teman-teman langsung ya. Study case. Ini ya, teman-teman ya, sebentar. Saya contohkan teman-teman ya, study case. Ini produk parfum dulu, teman-teman ya. Produk parfum ya. Produk parfum itu berarti belinya apa, teman-teman ya? Pertama adalah bibit. Bibit. Nah, bibit ini kita cek ya, per bibit per mili. Per mili. Nah, per mili. Yuk kita cek di Shopee harganya. Nah, bibit parfum ini banyak, teman-teman. Tapi saya memakai merek yang terkenal. Contohnya ya. Nah, contohnya adalah Luzi, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bibit parfum yang bagus, namanya banyak, tapi salah satu yang saya senang adalah Luzi. Misalnya ini Luzi, kita cek, nah ya misalnya 100 mili itu 178, teman-teman, 178. Berarti per milinya berapa tuh? Per milinya adalah 1785, benar ya? Nah, ini ya, per mili. Berarti 1785. Satu milinya segini, teman-teman ya. Nah, karena tadi 100 mili harganya. Oke, terus alkohol, alkohol. Kan parfum cuma dua itu, teman-teman. Alkohol, contohnya ya, alkohol. Nah, alkoholnya kita cari yang bagus sekalian, teman-teman ya. Nama alkohol yang bagus itu mereknya Absolute Art. Nah, ini ya, teman-teman, Absolute Art. Kita cek, cari ada nggak nah yang namanya Absolute Art. Ini ya, Absolute Art. Nah, ini teman-teman, ini Absolute Art 80.000 1 liter. Berarti satu milinya berapa? Bagi 1.000 kan 80 rupiah. Nah, ini 80 rupiah ya, teman-teman ya. Satu milinya. Ya udah, bahannya parfum cuma ini dulu. Oke, kita akan bikin yang berapa? 10 mili sama 30 mili. Kita mau kandungan berapa, teman-teman? Kandungan bibitnya berapa? Kandungan bibitnya 30% ya. Oke, 30%. Oke. Berarti kalau yang 10 mili ini berapa berarti? Nah, sama dengan bibitnya kali 10 mili, ya kan? Karena 30% berarti kali 0,3. 0,3. Gini ya. Tuh, bibitnya perlu segini. Nah, kalau yang 30 mili berarti per mili kali 30 kali 0,3 ya. Karena kita kandungannya 30% bibitnya. Tuh, 16.500 nih ya. Oke, teman-teman. Hmm. Alkoholnya. Nah, 10 mili kan, berarti ini kan tadi sudah dikurangi ya. Jadi kan sisanya alkohol di sini. Ini kan sudah 33, berarti alkoholnya sekitar 7 ya. Misalnya sekitar 7 mili ya. Berarti kan tinggal ini kali 7 mili. Tuh, alkoholnya modelnya sekian. Yang ini berarti 20 mili, karena ini 10 mili kan tadi bibitnya. Nah, ini 20 mili. Ya, tes. Nah, ini modelnya teman-teman ya, tapi belum kita cari botolnya dulu. Yuk, misalnya ini studi case ya, studi case. Nah, kita cari botolnya, botol 30 mili. Oke, oke, botol 30 mili ya, botol parfum 30 mili. Ini lelabu 3.300 ya kan? Ini 3.600, ini yang 7.000, ini 9.000 ya kan? Ah, botolnya mau yang apa, teman-teman? Coba bantu saya, mau yang mana botolnya? Atau yang ini botol Zahra. Nah, atau ini botol Kasa. Cari yang murah botolnya, yang di bawah 5.000. Katakanlah Lelabu tadi ya. Lelabu nih 3.300. Oke, 3.300. Botol di sini ya, botol yang ini 3.300. Terus yang 10 mili kita lihat botolnya berapa yang 10 mili.
Yang 10 mili ya, kita lihat botolnya. Yang 10 mili, botolnya berapaan? 10 mili. Ya, ini teman-teman, botolnya seperti ini ya, 10 mili. Anggap 1.300 atau ini 1.200 ya. Kita anggap 1.500 bulatin ya. Botolnya 1.500. Stiker teman-teman. Stiker ini sebenarnya murah banget teman-teman. Anggap yang 10 mili stikernya cuma 500. Yang ini stikernya 1.000. Nah, sekarang dusnya. Dus. Ya, dus ya. Dus, kita cari yo, dus parfum mau custom atau yang nggak custom bisa di sini ya. Ya, dus parfum, botol lelabu, botol lelabu 30 mili. Yo, kita sudah ada semua teman-teman ya. Ini ya, dusnya 2.000-an kalau yang kayak ini, yang ini ya 1.000-an, 1.800. Ini dusnya yang enggak custom. Oke deh, saya mau yang keren Mas, saya mau yang custom. Yo, kita cari yang custom. Custom tapi harus belinya langsung 100. Nah, contoh yang custom. Nah, ini teman-teman, misalnya yang custom nih. Anggap botolnya dusnya 3.000-an atau ini 1.200 ya. Tapi ini harus beli banyak. Kita anggap aja 5.000 teman-teman. Customnya mau yang agak tebal. 5.000 yuk, 5.000. Nah, ini 5.000. Yang kecil nggak usah di botol, misalnya gitu. Yuk, kita cek modalnya berapa. Nah, 26. Yang ini modalnya 71.915. Oke, kita kali 3 ya. Harga jual. Misal harga jual nih kali 3. 80 ribuan. Nah, 80 ribuan ya. Oke, kita kali 3 juga. 2, 3, 4, 5. Boleh nggak kalau saya bulatkan teman-teman ini ya? Boleh nggak kalau saya bulatkan? Jadi 99 sekalian. Hmm, yang ini jadi 30 ribu sekalian, toh kecil, ya kan? Nah, kayak gini. Keuntungannya berapa? Keuntungan itu adalah ini ya, 99 kurangi modalnya 26. Set. Nah, keuntungannya lagi adalah yang ini, keuntungannya sekian, ya kan? Yuk, keuntungan dalam persen. Nah, margin ya, margin maksimal. Margin maksimal itu teman-teman acuan teman-teman supaya diskonnya nggak kelewat. Nah, kayak gini ya. Terus ini ya, margin maksimal adalah ini dibagi harga jual kali 100%. Nah, marginnya 73% teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa diskon, ya kan? Maksimalnya 73%. Jadi diskon 50 aja masih untung teman-teman ya. Dibagi harga jual kali 30 kali 100%. Nah, yang ini adalah 72%. Nah, oke, tadi ada yang tanya, kemahalan enggak ini, Kak? Kayak kita cek dulu di Shopee, Kakak ya. Di Shopee apakah kemahalan atau enggak ya? Kita cek dulu di Shopee. Misalnya parfum 30 mili. Nah, 30 mili apakah kemahalan? Nah, ini memang murah, tapi ingat dulu teman-teman, ini ya kan 10.900 ini bibitnya apa dulu? Kita tadi pakai bibit yang mahal. Nah, terus kita cek di sini, coba kita masukkan aja harga 60.000 ya atau 70.000 sampai 150. Apakah ada pasarnya gitu? Jadi kita pasarnya memang yang agak premium. Nah, ternyata ada teman-teman nih pasarnya nih dan terjualnya juga rame. Ini 30 mili harganya 97 kan. Nah, 97 ini kan. Hmm, nih 50 mili ya kan 30 mili 74.000. Ada yang 140, ada yang 82.800, ada yang 118, ada yang 100. Ini biasa ya teman-teman ya botolnya ya. Ada yang 85.000. Ada yang 96.000 ini botolnya juga biasa malah nggak tanpa dus. Berarti nggak kemahalan. Nah, cuma kan kita kan masih pre-launching nih. Pre-launching kita diskon dong. Yuk, diskon pre-launching. Pre. Nah, tadi maksimal marginnya adalah 72 kan, 72% dan 73%. Kita diskon aja 40%.
Ini kita diskon juga 40%. Berapa harganya jadinya? Harga. Ini berarti kali 60% kan kalau diskon 40%. Nah, 59.000. Modelnya berapa? Modelnya 26. Masih untung nggak, Mas? Ini kan tadi kita diskon 40% tuh berarti 18.000. Masih untung nggak, Mas? Untung 7.900. Nah, kita diskonnya ini. Besok kalau pas naik harganya, diskonnya turunkan jadi 30%. Ini lebih laris lagi. Nah, contohnya tempat saya ini, teman-teman. Nih jadinya nih. Harga awalnya 99.000. Kita diskon, ya kan? Diskon 35% karena sudah nggak pre-launching. Ya, jadi 64.000. Bentuknya sudah keren kayak gitu ya. Jadi kecuali kalau kita mau pakai bibit yang murah banget ada, karena tadi saya pilihkan Luzi itu yang bibit terbaik dan mahal kayak gitu. Oke, itu study case tentang parfum. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa. Nah, nanti saya contohkan teman-teman untuk yang repacking. Yang studi case parfum ini dulu. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, yuk. Ada pertanyaan nggak? Atau lanjut? Yuk, 6 orang lanjut. Saya lanjut dulu. Kalau enggak saya lanjut untuk mengetes apakah teman-teman di sini tidur atau enggak. Lanjut, baru 1 orang. Yuk, tambah lagi 5 orang. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Saya ke studi case berikutnya makanan. Setuju ya? Oke, makanan, teman-teman. Saya kelas di sini snack ya, makanan. Nah, ganti nama ya. Saya di sini makanan. Oke, teman-teman. Ini ya, makanan. Misal nih ya, makanan adalah abon. Nah, abon ayam. Harga 1 kilo. 1 kilo. Set. Berapa harga abon ayam 1 kilo, teman-teman? Ada yang tahu? Coba kita cek. Abon ayam. 1 kilo. 1 kilo. Mana 1 kilo? Anggap aja kita suppliernya ngasal nih, teman-teman. Suppliernya ngasal. 119. Ya, kita suppliernya ngasal ya, misalnya. Nih, suppliernya. Atau jujur-jujuran saja, saya dapat 100.000 untuk 1 kilo ya. Nah, ini misalnya ini nih, abon ya, 1 kilo. 1 kilo harganya adalah 103. Atau kita bulatkan jadi 100.000 nih, teman-teman ya, 100.000. Ya kan? Abon ayam 1 kilo adalah 100.000. Nah, kita akan bikin juga kemasan 1 kilo. Tapi karena tadi saya riset di Shopee, kemasan 250 gram juga laris, plus yang 150 gram juga laris, maka saya juga akan bikin 1 kilo, teman-teman. Berarti, anggap ya, 1 kilo kan berarti modal 100 gini. Kan? Stiker. Stiker. Anggap stiker 1.000, teman-teman. Kan? Oke. Ini saya blok dulu ya, supaya ini ya. Nah, stiker 1.000, misalnya gitu. Terus standing pots. Standing. Standing pots ini, ya kan? Ini harganya 1.000 juga. Teman-teman nanti bisa cek di Shopee. Nah, yang 250 gram berarti berapa, teman-teman? 1/4 kilo kan? Berarti kan modalnya ini 25.000. Anggap stikernya sama. Tapi standing potnya beda, teman-teman. Standing potnya cuma 500. Yang 50 gram berarti berapa nih, teman-teman? Ini
100.000 dibagi 20 kan berarti modalnya 5.000 ya kan. Nah, oke teman-teman. Stikernya 1.000, stikernya katakan tetap 1.000. Tapi yang ini lebih murah plastiknya. Oke, berarti modalnya ketemu nih teman-teman. 102, yang ini modalnya adalah 265, yang ini modalnya adalah oke, oke teman-teman. Ini ya. Nah, anggap gini teman-teman ya. Saya ini orang yang nggak pede. Kalau tadi berani kali 3, ini kali 2. Anggap saya nggak pede ya. Nah, ini berarti kali 2 harga jualnya. Nah, permasalahannya ini 250 gram nggak bisa dong teman-teman kali 2. Bener nggak? Nggak bisa dong kali 2. Karena apa? Lebih mahal dong. Anggap 1 kilo, saya nggak pede. Saya nggak pede nih. Ini saya kali 5 aja. Kali 1,5. Nah, 153. Yang ini karena 250 gram. Saya nggak bisa dong teman-teman sekali 1,5 lebih mahal dong. Nah, saya kali 1,7. Yang ini karena lebih mahal baru yang ini saya berani kali 1,2 karena kecil-kecil. Nah, 12, 14. Nah, kita cek dulu teman-teman. Masih ada dalam rank pemasaran nggak? Nah, ini marginnya kita hitung dulu keuntungannya ya. Keuntungannya apa? 51.000. Yang ini labanya ini. Nah, yang ini labanya ini. Oke, kita hitung marginnya. Marginnya adalah 51 dibagi harga jual kali marginnya 33%. Yang ini marginnya 0,41%. Yang ini marginnya harusnya 50%. 0,50%. Nah, oke. Ini ya teman-teman harga jualnya. Kita cek dulu. Masih masuk nggak di Shopee nih? Abon ayam 1 kilo. Ada nggak yang harga segitu? Kita cek dulu. Abon ayam 1 kilo. Ada nggak yang harga segitu? Yang harganya sampai 155. Kita cek ya. Di sini kita coba cari yang harga 140 sampai 200.000. Nah, nyatanya ada ya. Berarti masih masuk harga kita. Tuh, masih masuk teman-teman. Karena apa namanya produk sendiri itu kita bisa ngeles. Lah kok beda? Lah beda Bu, formulanya teman saya beda kok. Nah, tuh masih masuk teman-teman. Nah, ini belum kita diskon loh ya, belum kita diskon tapi belum kita diskon aja harganya udah masuk. Oke, kita reset lagi yang ini. Kita coba yang abon ayam 250 kilo. Masuk nggak? Sebentar, saya ganti dulu ininya. Nah, ayam 250 gram. Berapa harga kita tadi teman-teman? Yang 250 gram. Harga ini kita adalah 45.000. Ini belum kita diskon. Kita masih ada untung 0,41%. Berarti kita diskon 20% pun masih bisa. Kita cek di sini. Tuh, ternyata ada teman-teman ya. 50.000 nih. Nah, kita 45 loh ya tadi. Tuh. Anggap kita mau menaikkan harga jual berarti pakai toples ya. Ada lagi nggak yang 250 gram? Oke, ini murah, enggak masalah. Karena beda-beda teman-teman ya, ada pasarnya sendiri. Ya, nanti saya kan kita kemarin target market kita yang misalnya yang premium. Nih teman-teman ya 78, tapi ini sapi. Teman-teman. Kita carinya yang ayam. Yang ayam ya. Ayam. Nih 28, 38. Berarti kalau tempat kita di diskon masih masuk. 39.500 tuh. Nah, berarti tempat kita masih masuk 40.000 ayam. 57.000 ayam ada, teman-teman. Nah, apalagi yang 50 yuk. Kita cari nih yang 50.
50 harganya kita adalah 12.400. Yuk kita cek apakah masuk 50.000. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini 6.900, 13.500 nih, 50. Jadi masih masuk kita 8 ini enggak, ini 50 gram. 8.500. Nah, kita cari lagi 50 gram 7.400. Ini ayam ya. Nah, ini oke, kalau nggak masuk seperti ini, anggap kita nggak masuk. Ini tadi baru kita turunkan. Ini karena kan 2 kali. Kita jadikan aja 1,6. Contohnya kayak gitu. Nah, jadi masih masuk. Ininya masih ada temennya kayak gitu. Nah, ini 9.000 kan masih masuk. Wong belum diskon. Kita diskon bisa di angka 7.500. Itu untuk makanan yang repacking, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Contoh lagi ya, teman-teman ya. Jangan khawatir. Kalau produk sendiri itu selama masih ada temennya di ring harga kayak gitu, itu tuh kita masih bisa. Kecuali kalau teman-teman jualnya merek sama dengan orang lain, kita nggak bisa ngeles. Contoh ya, keripik singkong. Kalau dulu Maichi itu teman-teman harga jualnya 5 kali lipat. Nah, ini contoh ya. Ini keripik singkong nih teman-teman per kilo ya kayak gini. Nah, tapi kalau kita branding itu bisa beda teman-teman ya. Kita branding misalnya nih. Ini kita cari yang 100 gram aja. Keripik singkong 100 gram. Ini ya teman-teman, 100 gram 13.500. Nah, ini cuma 12 gram 17.200 kan? Ya, ini 200 gram 10.500. Tapi ini 100 gram 9.500 model fotonya baik lebih bagus. Jadi kayak gitu, jangan khawatir kalau sudah di repackaging atau renaming dengan nama teman-teman, teman-teman bisa memberikan value lebih. Nih, ini lebih mahal nih. Tuh, sudah jadi packingnya kayak gini. Bahkan dulu Mak Eci sampai 25.000. Padahal kalau dikruskan ke keripik singkong biasa itu jauh seperlimanya teman-teman ya. Nah, apalagi jadi kita lah kan gitu ya. Nah, oke teman-teman, soal makanan ada pertanyaan nggak? Nah, ini yang saya bikin ya teman-teman ya. Abon dan Mesbon. Nah, ini saya pun juga bikin dan lumayan laku ya di Shopee ini. Di Topet juga laku teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, modalnya cuma ini doang nih. Teman-teman bisa meniru nih. Saya cuma kayak gini doang. Terjual 97, 96 ini mahal banget nih teman-teman nih. Abon sapi 196, mahal ya, 196.000 1 kilonya. Padahal abon sapi yang lain 140 ya, ya nggak masalah dong kayak gitu. Karena pakai nama saya sendiri. Oh, Demes Bond beda dong kayak gitu. Oke, ada pertanyaan atau lanjut? Yuk, 6 orang lanjut. Berarti saya lanjut. Kalau enggak pertanyaan dulu juga boleh. Halo, lanjut. Yuk, yang lain. Lanjut, Apakah lanjut. lanjut ya? Yang lain apakah tidur nih? Ada berapa orang sekarang nih? 15 orang. Ya, oke. Oke, saya akan lanjut sekarang untuk produk yang biasa, teman-teman ya. Produk yang biasa. Produk repackaging selain ini ya, selain apa namanya? Makanan misalnya tadi ya. Misalnya pelumas treadmill. Nah, anggap oli ya, oli. Olinya bisa pakai dua nih, oli literan atau minyak singer. Minyak singer itu untuk mesin jahit. Kita buka oli galon, oli misalnya gitu ya, oli-oli yang galonan. Nah, salah satu produk oli juga bisa jadi ini teman-teman ya, rantai ini ya. Ini juga bisa ini dari oli biasa aja.
Ya, pelumas. Atau kita pakai kata kunci pelumas sintetik ya. Nah, pelumas sintetik misalnya. Atau oli yang galonan nih, teman-teman. Kita cari oli yang murah. Pelumas silikon. Nah, pelumas silikon grosir. Pelumas silikon grosir. Nah, ini teman-teman misalnya nih, per liter ya, per liter 85.000 misal nih. Per liter 85.000, berarti 1 milinya adalah 85 rupiah ya. Oke, ini kita cek di sini ya. Pelumas silikon mana nih? Pelumas ini ya. Oh ini, pelumas silikon. Pelumas silikon per mili. Nah, per mili nih 85 rupiah. Oke, 85. Nah, kita mau bikin pelumas treadmill. Nah, 100 mili. Berarti kita memerlukan ini 100. 8.500. Nah, kita tinggal cari botolnya, teman-teman. Botol untuk pelumas. Nah, misalnya gitu ya, botol untuk pelumas. Atau botolnya apa deh? Yang semprot juga boleh, teman-teman. Misalnya nih, botolnya kita yang 100 mili, yang 100 mili. Nah, botolnya pakai apa nih? Yang bagus nih. Nah, ini ya, teman-teman ya. Botolnya pakai ini 2.500. Oke, 2.500. Stikernya 1.000 ya. Nah, terus ini stiker, ini botol. Nah, ya kan? Terus di sini kita kasih juga misalnya untuk segelnya 500. Kita pakai plastik string. Modalnya berarti berapa teman-teman? Modalnya kita cek. Modalnya 12.500. Yuk kita lihat pelumas treadmill berapa harganya yang di pasaran. Kualitas Jepang 39.000. Masih masuk nggak dengan modal sekian? 12.500 masih masuk ya, botolnya juga sama kan, atau pakai ini 15.000. Oke, ini grosir ya, ini grosir loh 15.000. Nah, apalagi kita mau pakai botol yang aneh-aneh, nah, gitu kan, jadi lebih oke lagi teman-teman ya. Nih pelumas treadmill Irebon treadmill 36 22 masih masuk, 2 kali lipat 3 kali lipat masih masuk. Nah, ini yang rantai ya, ini berapa mili nih, kita coba. Yang rantai ini 300 mili. Ya, ini murah memang teman-teman ya, karena ini impor, tapi kita juga bisa cari nih yang pelumas rantai ini. Ya, kan tinggal di beda mereknya aja. Di beda mereknya kita bisa ini apa namanya? Kasih harga yang lebih mahal. Yuk, kita cari di sini botol sep- spray kaleng. Nah, oke, belum ada ya. Kalau botol spray kaleng paling pentok di pelumas treadmill. Kalau yang ini nanti pelumas yang lainnya yang biasa. Nah, oke teman-teman, tiga studi kasus tadi. Paham caranya teman-teman? Hitung-hitungannya kayak gitu ya. Cuma kayak gitu aja teman-teman. Hitungannya. Intinya apa? Ketika teman-teman merubah nama ataupun merubah angle, merubah makna, maka itu sudah tidak bisa dibandingkan dengan produk yang ini. Katakanlah kita masih bisa ngeles. Lah ini anu kok punya saya beda. Kayak gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Lanjut, teman-teman. Lanjut Kak, coba makanan Kak. Makanan tadi, Kak, yang abon tadi. Oh yang abon ya, keripik nggak ada ya keripik ya? Keripik. Oke, coba kita coba keripik ya. Keripik misalnya nih ya. Keripik. Keripik apa? Keripik singkong ya. Beneran Kak.
Keripik kentang. Oke, cocok. Kita cari curah yuk. Keripik kentang curah. Keripik kentang curah. Keripik. Ya, kosmetik hampir sama kayak parfum tadi ya. Hitung-hitungannya kalau kosmetik yang pakai merek sendiri. Keripik kentang. Kita cari yang curah, Kakak. Anggap nih, kita kulaan dari ini ya, Kak. Kita kulaan ini kiloan. 1 kilo nih. 1 kilo adalah, oh ini 250 gram. Kita cari yang kiloan yang murah ya. Keripik kentang. Nah, ini Kak, murah nih. Ini ya, keripik kentang 1 kilonya adalah 1 kilo 89.000. Ada tadi ada yang 1 kilo 80.000. Ini yang daerah Wonosobo ini ada yang murah-murah nih, tentu saja nih ya. Nah, oke. Ini ya 80.000. 1 kilo 80.000. Oke, 1 kilo 80.000 ya. Nih, yang original atau asin aja 80.000. Keripik kentang. Berarti kalau 1 gram, 1 gramnya adalah 80.000. 1 kilo kan 80.000. 1 gramnya bagi 1.000. 1 gramnya Rp80. Setuju ya? 1 gramnya Rp80. Nah, kakak mau bikin kemasan berapa gram? Ayo kita cek Shopee. Kita cek Shopee rata-rata keripik kentang ini, ya kan? Keripik kentang ini paling laris berapa gram sih? Yuk, kita cek terlaris ya, kakak. 42 gram, tapi pringles. Anggap ini nggak dihitung, ya. Musuhnya beda. Walaupun nanti bisa aja. Ini kentang Mustafa, beda ya. Kentang Mustafa beda. Kita yang keripik kentang. Keripik kentang ya, karena contohnya keripik kentang nih, bukan kentang Mustafa. Keripik kentang, ya. Oke, keripik kentang kita cek yang terlaris atau yang terkait, paling sesuai ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh 107 gram. Oke. Oh, ini masih merek. Ya nggak apa-apa sih. Mau saingan sama yang itu juga oke. Nggak masalah. Nah, oke. Keripik kentang. Ini kentang ori. Kentang ori nggak ada nih. Mestinya nih. Mana nih? Keripik kentang. Nah, ini keripik kentang ini juga lebih murah nih ya. Tapi oke lah, kita anggap jualnya 100 gram. 100 gram teman-teman ya, 100 gram. Berarti kalau kita bikin dua kemasan 100 gram sama yang satunya adalah 68 gram, misalnya gitu ya. Berarti ini perlu berapa keripik? Kali 100. Nah, 8.000. Yang ini perlu 68. Nah, terus kita cari nih aluminium foil. Standing pot aluminium foil. Nah, anggap pakai yang ziplock ini kakak ya, karena supaya kemasannya seret. Kita kampanyenya adalah supaya tidak melempem. Nah, ini kan banyak nih teman-teman nih, ya pakai yang 672. Anggap kemasannya sama-sama 672. Ini 672. Anggap stikernya. Ini ya, wadah stikernya 1.000. Yuk, modalnya ya, modalnya teman-teman. Nih 9.600. Ini modalnya 9.000. Ini masih nyari di Shopee loh ya, keripik kentangnya. Kita belum riset yang termurah ya. Intinya itu medium aja. Ya, ini modalnya. Yuk kita cari keripik kentang yang harganya 100 gram. Ada nggak keripik kentang
ori 100 gram. Nah, ya teman-teman, ini 100 gram nih. Ini 100 gram nih ya. Ini masih harganya masih per 100-nya 100 gram dia ngasih harga berapa nih? Nggak muncul. Original. 10.500 masih masuk nggak? Ya. Nah, sebenarnya masih masuk teman-teman. Kita masih bisa ngeles, kita masih bisa jual 15 karena wadah kita beda. Wadah kita premium kayak gitu. Itu ya keuntungannya kalau produk sendiri. Oh, wadah kita premium Pak, beda, nggak bisa dibandingkan dengan ini yang wadahnya cuma plastik biasa kayak gitu. Terus kita back lagi misalnya ya. Kita cari yang lainnya nih, keripik kentang lagi ya. Ini cuma bumbunya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kasih juga bumbu-bumbu itu. Nah, kita coba. Nah, ini 20.000 ini bisa jadi kulaan nih teman-teman. Nah, kita cek mana lagi ya. Karena di sini banyak kan yang ada rasanya. Nih, keripik kentang batu 24.000. Nah, ini masih masuk yang ori kan. Nah, ini kita masih bisa masuk. Dan ini pun harganya kita nggak perlu sama dengan mereka nggak apa-apa. Kita bilang aja kita eh, tanpa garam, tanpa apa. Jadi lebih bisa untuk apa ya? Orang yang hipertensi kayak gitu. Intinya masih masuk teman-teman dan karena produk sendiri kita bisa harganya itu terserah kita gitu. Oke. Kalau pakaian gimana Mas? Ya, pakaian sama Kakak, hampir sama. Pakaian adalah Kakak beli curah terus di branding kemarin ya. Pakai ininya, pakai apa namanya? label, label Kakak sendiri. Terus pakai foto produk. Nah, di sini teman-teman, di materi selanjutnya saya akan menjelaskan agar harga tanpa mahal. Satu buat nama ya, bisa nama dari luar negeri. Nama juga bisa dikasih value atau call to action atau unsur sehari-hari. Nah, contoh nama yang dari luar negeri kemarin kita belajar ChatGPT kan ngasih nama yang ada unsur Koreanya, Arabnya ya, rekaman hari pertama atau namanya yang ada value-nya terus plus call to action. Nah, misalnya pakaian ya, pakaiannya kemarin adalah value-nya santai. Nah, kemarin apa di ChatGPT kemarin santai day. Ya, santai value-nya day-nya adalah bisa dipakai sehari-hari. Nah, terus ada unsur sehari-harinya itu juga bisa. Ini supaya barang tanpa mahal ya, gitu ya. Jadi ada rumusnya supaya barang itu tanpa mahal. Nah, ini teman-teman orang akan lebih tertarik jika beli produk kita tampak ramai dan perusahaannya tampak besar. Maka triknya adalah foto produk yang bagus. Nah, teman-teman kemasan sebagus apapun motonya jelek, nggak bisa teman-teman. Nah, jasa foto produk yang bagus itu rata-rata 20.000. Tapi kalau teman-teman mau foto di tempat kami, tak kasih 10.000. Nanti hubungi admin saya bisa. Satu satu kali jepret 10.000 tapi dieditin yang bagus ya. Nah, contohnya ya itu tadi teman-teman. Misal nih ya, saya nih, ini foto kentangnya kayak gini teman-teman. Tentu saja kan berbeda harganya ya. Nah, foto parfum, nah, foto parfumnya nih, foto parfum tempat saya itu kayak gini nih teman-teman. Nah, ini kan nampak mahal, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi supaya barang tanpa mahal itu adalah foto produk yang bagus, terus memiliki channel all marketplace sama all media sosial. Ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada macam-macamnya. Testimoni ini penting. Teman-teman bisa suruh teman-teman yang mencoba terus memberikan testimoni di WA, video sebanyak-banyaknya, FB sama IG atau TikTok Ads biar kelihatan rame misalnya gitu ya. Free endorse, teman-teman bisa dapat foto model cantik-cantik nggak perlu bayar, cuma ngasih barangnya aja. Nah, kalau di marketplace tambah FO atau black branding produk. Nah, kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa dititipkan produknya ya. Kalau snack dititipkan ke warung-warung kayak SRC, kayak Indomaret juga bisa. Atau bundling produk. Bundling produk itu gini, saya bikin parfum, mereknya Famoso misalnya. Saya akan jual barengan merek Biore. Ya, Biore-nya saya beli di sembarang tempat, tapi saya jual bareng Biore karena Biore merek terkenal. Nah, seakan-akan parfum saya bersanding dengan Biore, kayak itu. Buzzer, buzzer itu saya membayar orang untuk membicarakan produk saya di sosial media. Contohnya kayak gitu. Nah, jadi itu ya supaya nampak mahal, teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman soal strategi pemasaran?
Tes. Oke, ada yang tanya nih. Yang buzzer itu gimana Kak? Jadi yang buzzer itu gini Kak. Misal nih ya, saya bikin postingan di IG tentang parfum saya atau di Facebook. Terus saya bilang sama orang-orang, ayo tolong dikomeni sama teman saya atau apa. Tolong dikomeni yang bagus-bagus. Atau kalau nggak saya bayar orang nih. Bayar 100.000 untuk ngomeni. Nih, tolong komeni kamu punya banyak akun. Atau kita bikin akun sendiri untuk komen-komen tadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi gitu strateginya. Semakin banyak videonya ya semakin banyak orang akan semakin nyari. Jadi orang itu mau beli produk kita kalau perusahaan kita itu tampak profesional, tampak perusahaannya besar dan produknya tampak laris. Wis itu tok. Jadi makanya fotonya harus bagus kayak gitu. Testimoninya ada kayak gitu. Oh ada jasa basir ini banyak Kak. Saya bukain ya. Jadi belak-belakan nih. Iya, jasa buzzer medsos. Nah, kakak bisa cari sendiri yang murah-murah nanti ya, kayak gitu. Atau bikin, kalau misalnya belum ada dana, punya tim ya, misalnya tim tuh 5 orang. Nah, bikin masing-masing akun 10 10 10 juga bisa. Nah, ini ya, jasanya ada. Jasa untuk membuat orang itu nampak dibicarakan. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan kakak? Oke, sambil saya lanjut tipis-tipis ya. Nah, customer journey ini adalah perjalanan customer Anda untuk menemukan produk Anda. Customer journey adalah rangkaian interaksi atau kontak yang dimiliki seorang pelanggan terhadap suatu merek produk dan layanan selama periode waktu tertentu. Perjalanan ini mencakup semua titik kontak dari pertemuan dan dari awal hingga akhir. Oke, ini teorinya, Kak. Lebih gampangnya kayak gini. Kalau mesin cuci, oh ibu-ibu ya yang beli ya. Mesin cuci itu ibu-ibu biasanya akan melihat dulu di YouTube. Setelah melihat di YouTube, dia akan ngecek IG-nya dulu. IG-nya sih ini ya, apa namanya produknya. Habis itu dia searching di Google spesifikasinya. Belinya di mana? Belinya di marketplace. Nah, itu namanya customer journey. Kalau jasa salon, nah orang biasanya akan lihat dulu di IG mungkin. Terus habis itu dia cari-cari di kolom komentar. Nah, habis itu dia baru cari Google Map. Salonnya tuh mana? Atau WA, reservasi. Nah, kalau parfum, biasanya dia akan cari-cari dulu di TikTok. Nah, baru memikirkan, baru ke marketplace. Kayak gitu. Nah, teman-teman juga harus memikirkan produk saya itu customer journey-nya kira-kira kemana saja. Baru kita pasangi di setiap customer journey. Misalnya, teman-teman produknya itu adalah pengusir tikus tadi. Oh, ini tuh kira-kira orang akan searching dulu di Google. Maka teman-teman harus Google kayak gitu ya. Google harus ada dipasangin. Terus nanti mungkin belinya kalau nggak di Shopee di Facebook Marketplace berarti Shopee dan Facebook Marketplace wajib teman-teman pasangi. Nah, kayak gitu. Lanjut yang kosmetik Kak, masih bingung. Hampir sama kayak parfum Kak, yang kosmetik itu ya. Cuma bedanya di bahannya aja kayak gitu ya. Di bahannya aja sama ya sebenarnya ini masih sama karena kalau saya sendiri untuk mencontohkan detail kosmetiknya mohon maaf Kak saya nggak bisa tapi kosmetik itu hampir sama dengan parfum ya kalau di resep yang ini tadi tinggal masukin bahannya kuncinya di sini Kak masukin bahannya di sini ketemu HPP bahan sama kemasan terus ketemulah nanti kali 3 atau kali berapa ketemu harga jual kayak gitu. Hampir sama ya parfum sama kosmetik. Cuma saya belum menyiapkan contoh itu, Kak. Karena apa ya? Karena yang saya sudah jalani adalah parfum, makanan, sama yang produk rumah tangga. Nah, ini customer journey-nya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman juga perlu mengisi bisnis model kanvas kalau mau enak. Nah, ini teman-teman ya. Bisnis model kanvas ini enak untuk memudahkan teman-teman. Misalnya gini, nih. Customer segmen, teman-teman ya. Customer segmen. Nah, ini target marketnya. Materi hari pertama. Target marketnya teman-teman itu siapa? Gendernya apa? Ininya apa? Gitu kan. Nah, setelah target market, teman-teman harus ngisi value proposition atau keunikan. Ada di rekaman satu. Ya kan? Nah, setelah itu, teman-teman harus ngisi channel. Saya itu mau pakai apa aja? Marketplace kah? Facebook kah?
atau Instagram kah? Nah, di sini baru customer relationship. Saya berhubungan dengan customer itu gimana nanti? Lewat WA. Terus customer itu cuma jadi customer saya aja atau akan menjadi reseller. Ini diisi di sini, teman-teman ya. Terus nanti ke aktivitas produksi saya seperti apa? Saya yang buat sendiri atau melibatkan siapa? Key resource diisi adalah suppliernya teman-teman, supplier bahan bakunya dan ada cadangan kalau bisa ya. Terus di sini ada key partner. Key partner itu siapa? Partner saya yang akan membuat ini. Adik saya kah? Atau termasuk yang mendanai investor kah? Kayak gitu. Terus di sini adalah harga jual saya akan berapa? Sama cost saya itu apa saja. Nah, ini juga sudah saya berikan di template-nya teman-teman ya. Nah, ini ya, teman-teman tinggal ngisi. Ini sama ini, teman-teman. Customer segment. Nah, ini ya yang versi kosongannya sudah ada. Terus ini untuk menentukan sampel sampel contoh orang yang akan membeli, teman-teman. Nah, tapi yang penting adalah ini nih, teman-teman ngisi yang kosongannya ini. Ya, ini perlu diisi ya. Namanya bisnis model kanvas biar aman, teman-teman. Meskipun 300 saya pun tetap menyayangi uang teman-teman. Bisa aja sih langsung bikin, tapi ya kalau bisa ada isiannya kayak gini ya calon perusahaan besar kan kayak gitu. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai sini isian bisnis model kanvas? Atau ada gambaran, mulai ada gambaran titik semakin terang untuk ini apa namanya? Nah, hmm, nah ini ya. Nah, ini ke pemasaran ya, Kak, ya. Ini pemasaran. Nah, intinya gini Kak, kalau ini sesuaikan budget teman-teman ya, sesuaikan budget teman-teman. FO itu bisa dikerjakan sendiri. FO tidak harus banyak, yang penting ada bintangnya kayak gitu. Nah, yang abon itu saya gunakan dulu adalah saya endorse teman-teman ya. Saya endorse, saya tidak memakai buzzer tapi saya endorse ya kan. Endorse saya habis sekitar 3 influencer. Nah, itu videonya saya ini teman-teman, saya pegang ya videonya supaya apa? Supaya saya bisa promosi terus meskipun diposting di akun dia, ya kan? Di akun dia, tapi saya tetap pegang karena videonya saya minta karena supaya saya bisa untuk promosi. Sebentar ya, saya coba saya carikan videonya yang endorsan ya. Saya endorse cuma 3 influencer teman-teman. Ternyata ngaruh. Ya, kalau produk sendiri kembali lagi teman-teman, lebih enak ngaruhnya. Tapi kalau teman-teman produk reseller, jangan harap endorse dia bisa ke orang lain teman-teman. Nih ya, contoh nih, saya endorse ini nih ya, saya contohkan endorse-nya. Nih teman-teman, ini Saya lagi diet. Jadi jangan ajak aku makan. Lagi diet. Jadi jangan. masuk nggak suaranya teman-teman? Suaranya masuk nggak? Video saya tadi suaranya masuk nggak? Kalau masuk bisa dibantu komen masuk. Oke masuk ya, kalau masuk saya lanjutkan ya. Ini ya teman-teman ya, contoh akun saya. Jangan aku makan. Kecuali menawarkan batagor, siomay, nasdor, bakso, nasi goreng, nasi padang, sate, ketoprak, bebek goreng, martabak. Sudah, itu saja. Oh, tapi ada satu lagi yang tidak boleh terskip sekalipun, yaitu nyemil apel. Dari Demes Bond. Abon yang enak buat ngemil sambil nonton film atau teman makan. Agar makan tidak sendirian. Halal, sehat, dan bergizi. Malah gemes pokoknya. Dari sini aku menyimpulkan gemuk-gemuk dulu, kurus-kurus kemudian. Kita makan-makan dulu. Diet kita pikir kemudian. Simpel kan? Hai Bestai, aku lagi Ya, diet. Jadi ya jangan itu ya teman-teman ya. jual. Oke. Nah, itu ya, jadi endorse kayak gitu. Nah, oke. Nah, endorse itu ada dua macam, teman-teman. Free endorse atau kita bayar. Kalau free endorse itu kita cuma ngasih barang. Contoh ya, gimana cara menemukan free endorse? Teman-teman tinggal ketik di TikTok atau di mana? Di TikTok maupun di ini ya, di
IG, teman-teman klik aja free endorse. Nah, ini kasih aja barangnya. Intinya dia dibayar dengan barangnya tadi. Jadi barter, kita ngasih barang, terus dianya ngasih kita video. Lah nih, open barter nih. Ya, nih teman-teman nih, contoh nih ya. Masih menang karena sudah dirinya. Gak masalah. Tuh, free endorse tuh. Nah, kita cek followernya dia berapa nih. Tuh, lumayan 83K dia free endorse. Dan nih lumayan kan, lumayan cantik. Ya udah kasih aja barangnya ke dia. Dia nggak minta kayak gitu. Jadi kata kuncinya itu ya teman-teman ya, free endorse. Yuk kita cari lagi free endorse. Tapi mau yang berbayar juga nggak apa-apa, teman-teman. Free endorse. Nah, ini ya. Tuh, ini ya free endorse ya. Free endorse itu atau teman-teman yang posting di TikTok yang mau produk ini free endorse saya kirim. Yang penting langsung ini ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cari di situ ya. Atau kalau enggak bisa pakai ini teman-teman ya. Party Post. Nah, saya kemarin itu saya pakai ini teman-teman ya, Party Post. Doakan saya bisa membuat platform sendiri seperti Party Post. Nanti kalau teman-teman supaya teman-teman yang ada di sini bisa ini ya, bisa dapat diskon. Sebentar, saya carikan Party Post. Nah, ini ya, ada ininya teman-teman ya, ada aplikasinya juga dia. Hmm, ini ya teman-teman ya, Party Post gitu. Nah, nano influencer ini murah-murah teman-teman. Mau cari ininya juga boleh, langsung cari orang-orangnya juga boleh di sini. Misalnya kita mau cari di makanan dan minuman ya. Nah, gimana sih susah ini? Kok ini ya Party Post ininya itulah. Mau Party Post. Sebentar, Party Post Selebgram. Atau jasa-jasa lain juga banyak teman-teman ya. Ininya kalau kayak gini banyak namanya agensi teman-teman ya. Cari agensi atau langsung tembusin aja IG-nya. Kira-kira cocok tembusin. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Di mana cari tempat endorse yang kita cuma kasih produk saja Kak tanpa pelan. Ya itu tadi pakai kata free endorse kayak gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Yang lain? Ya, sebelum saya tambah materi, teman-teman minta feedbacknya dulu. Apakah materi ini sangat bermanfaat dan membuka banyak pikiran teman-teman? Keren, keren, keren. Keren ya. Oke, yang lain? Apakah yang lain tidur? Coba feedbacknya dulu nih. Kalau ada feedbacknya nanti saya lanjutkan. Tukang parkir Shopee siapa nih? Oke, oke bagus ya. Oke, oke bagus, bagus ya. Oke, oke. Saya akan lanjutkan sedikit lagi karena materinya memang sudah mau berakhir. Scale up. Nah, scale up adalah teman-teman membuka dropshipper, reseller, agen, dan distributor. Ketika teman-teman produknya itu sudah banyak testimoninya, udah banyak buzzernya, udah banyak lainnya, teman-teman kan masih punya margin tadi ya. Marginnya gede kan karena produk sendiri. Nah, teman-teman mulai buka dropshipper, kasih keuntungan 10%, reseller 20%, atau mungkin agen dan distributor 30%. Dan itu teman-teman harus pikirkan bisa jadi dari pelanggan lama yang sudah biasa tawari jadi distributor atau dari bukaan baru ini ya. Nah, itu marketingnya. Nah, jadi
pada akhirnya nanti teman-teman akan enak, tidak ngiklan terus-terusan. Yang iklan biar mereka saja kayak gitu. Kitanya yang ini apa namanya? Kitanya yang santai-santai kayak gitu. Baik, teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau kita diskusi bebas? Oke, belum ada pertanyaan nih kayaknya nih. Ya, teman-teman, malam hari ini saya kedatangan seorang teman. Teman saya ini ahli kemasan dan ahli desain ya. Kalau kelas bikin produk tadi adalah konsepnya, teman-teman ya, konsepnya aja. Konsep tentang bikin produknya tuh alurnya kayak gini nih. Dari yang murah dulu, ya kan? Yang ini dulu kayak gitu, ya kan? Baru nanti, oh ini Mas tolong buatkan yang contoh pakaian. Oke, saya buatkan satu lagi yang contoh pakaian ya. Teman-teman, oke, saya buatkan contoh yang pakaian. Ini contoh ya teman-teman pakaian. Misalnya saya akan jualan kemeja. Ya, meja. Saya akan cari di Shopee teman-teman. Kemeja pria. Kalau bisa yang murah, tapi berkualitas. Atau saya cari di Tanah Abang. Dan nggak ada mereknya kalau bisa. Nah, misalnya ini nih, yang 25.000 teman-teman. 25.000. Berarti modal saya pakaian ini adalah 25.000. Lalu saya akan mencari hashtag teman-teman. Karena dia nggak ada hashtagnya ya teman-teman ya. Dengan catatan dia nggak ada hashtagnya. Saya akan bikin hashtag sendiri. Nah kayak gini nih teman-teman nih hashtagnya. Ini kalau bikin, ini harus banyak teman-teman. Tapi anggap per bijinya 400. Nah saya akan cari bikin hashtag seperti ini. Nah, berarti di sini saya tambahkan nih 400. Nah, oke. Setelah itu saya akan cari hashtag yang kain untuk saya tempel di kerahnya. Yang label kain, sorry, label kain. Label kain, biar keren. Nah, kayak gini teman-teman ya, label kain kayak gini nih. Anggap 650.000. 650. 650. Oke. Terus saya cari plastik ziplock. Nah, ini ya, teman-teman untuk bungkus pakaian ya, plastik ziplock yang untuk bungkus pakaian ya. Plastik apa ya namanya kemarin ya? Namanya apa? Mas Dayat bisa bantu saya. Namanya. Nah, ini kantong plastik ziplock. Ya, intinya kayak gini lah, teman-teman ya. Tapi kalau cetak kan mahal, cetak kayak gini kan mahal lah. Saya carinya yang nggak cetak aja. Anggap nih, saya dapatnya harga yang ini nih 2.000 gitu ya. Tapi tetap masih saya stiker. Terus saya kasih stiker di sini. Stikernya 1.000. Nah, maka HPP modal saya untuk kemeja tadi adalah 2905. Saya jual 90.000 gimana? Kali 3 kan? Saya jual 90.000. Nanti diskon 20% masih bisa. Tapi kembali lagi saya foto yang bagus, saya endorse dulu satu dua yang ini ya kan. Terus habis itu saya pakai foto-fotonya yang bagus. Nah, kayak gitu bisa. Ini bisa diterapkan juga ke gamis, ke ini dan lain sebagainya. Yang penting yang teman-teman beli tadi bukan yang ada mereknya. Jadi kita nggak perlu dedel yang memang polosan atau kalau nggak pesen aja ke konveksi kayak gitu. Nah, kalau produk obat dari Cina mau direbranding sendiri bahaya nggak? Bahaya nggak bahaya karena yang di Cina yang dari Cina itu rata-rata juga nggak ada BPOM-nya, jalan-jalan aja kan. Kalau teman-teman berani, dia tidak masalah kayak gitu. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Di sini saya kedatangan teman saya. Jadi kalau kelas bikin produk itu kan adalah alur besarnya nih teman-teman dari teman-teman mulai menentukan produk ya kan, terus alur besarnya packagingnya supaya murah-murah tuh kayak gini ya gitu kan. Terus juga ini apa namanya packagingnya supaya murah-murah tuh kayak gini. Terus
cara promosinya juga kayak gitu. Nah kebetulan saya kedatangan teman saya. Kalau teman saya itu memang pintar desain, juga pintar bikin kemasan. Kemasannya itu kemasan murah tapi juga lebih elegan. Mungkin ilmu kemasannya lebih dari saya gitu ya. Coba Mas Dayat, ini suaranya ada nggak? Bisa nggak mic-nya dihidupkan? Say hello sebentar gitu ya. Tes, say hello gitu. Apakah nggak aktif kah dia ya? Oh, iya mungkin dia sambil tidur ya. Ya, jadi tadi saya undang. Mas Dayat desainer itu ya? Hah? Mas Dayat yang desain itu ya? Iya betul Mas Dayat yang desain itu ya. Keren itu. Nah itu kan lebih detail gitu. Nah sebenarnya saya pengen menawari Mas Dayat kalau teman-teman banyak yang membutuhkan nanti saya minta dia ngundang ya kan. Nanti teman-teman bisa bayar seikhlasnya atau 50.000 gitu. Kira-kira setuju nggak teman-teman? Kalau iya nanti biar dia susun materinya ini ya. Sama plus jasanya juga dia bisa buka jasa juga kayak gitu. Makanya tak suruh say hello tadi. Karena kalau dia bisa detail nih ya, misalnya ini nih, sama plus keunggulan dia adalah dia tahu nyetaknya di mana. Bedanya saya nggak tahu nyetaknya di mana. Nah, selama ini saya, oh ini dia belum bisa say hello karena sambil mengerjakan desain. Nah, gimana teman-teman? Nanti kalau yang minat Mas Dayat saya undang untuk mengisi teman-teman komen di grup aja ya. Minat yang tentang kemasan dan desain yang lebih detail gitu nanti teman-teman komen di grup aja. Nah, kalau banyak nanti yang minta, nanti saya minta dia untuk ngisi kemasan supaya lebih detail. Tentu saja dengan biaya yang murah ya, dengan mungkin seikhlasnya atau 50.000 kayak gitu. Nanti teman-teman bisa komen di grup. Oke, lanjut teman-teman. Apakah ada pertanyaan tentang materi malam hari ini? Kuncinya di itu ya teman-teman ya, produk dibikin dulu, target market dan value, kemasan pakai semurah mungkin, habis itu foto, foto terutama teman-teman, foto dan deskripsi yang lux. Perusahaan besar itu kan juga mainnya cuma foto teman-teman ya, sama video yang bagus. Teman-teman harus belajar CapCut juga. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tes? Atau masih menyala nih? Cek-cek. Oke, yang masih hidup coba bisa komen. Masih hidup kayak gitu. Masih hidup. Iya, masih hidup ya. Oke, oke, masih hidup ya, masih hidup. Cukup Kak, terima kasih. Oke, ya tadi ya pakaian juga bisa ya, pakaian juga bisa untuk di eh, pakai metode Ray. Oke, PDF sudah saya share juga teman-teman. Silahkan dilihat untuk PDF. Teman-teman juga bisa memiliki PDF ini ya. Pokoknya sudah saya berikan semuanya. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pesan saya segeralah membuat produk teman-teman ya. Apalagi sekarang eranya nanti TikTok Shop mau hidup lagi ya, merangkul Tokopedia. Itu teman-teman memiliki keunggulan yaitu brand baru bisa cepat hidupnya, bisa cepat menyetut atau menyusul brand yang besar ya. Kalau dulu perang kita di TV, kita tidak bisa nyaingin mereka. Sekarang perangnya sosial media, TikTok, IG, sama Shopee. Teman-teman juga berpotensi untuk ini. Ingat, jangan terlalu banyak berpikir, gas dulu aja ya, 300 ribuan per bulan, sisihkan 300 ribuan untuk membuat sebuah produk baru. Sebenarnya sisihkannya 500, anggap aja gini teman-teman, 300 ribu untuk bikin produknya, 200-nya untuk mungkin endorse atau bikin foto atau gambar, kayak gitu. Per bulan ya 500 ribu. Dalam sebulan teman-teman akan memiliki 12 produk. Nah nanti tinggal teman-teman scale up mana yang laris kayak gitu kan. Dan karena itu produk teman-teman sendiri, harganya suka-suka sama teman-teman. Jadi kalau tugasnya mau 20 semuanya semuanya dalam niche yang sama agar bisa diupload ke satu toko yang sama. Yuk, bukan niche yang sama ya, tapi niche yang saling berkaitan kakak. Contohnya misalnya rumah tangga semua. Kalau snack, snack semua. Makanan semua kayak gitu ya. Jadi nggak harus sama. Misalnya antara pembersih kain sama pewangi laundry itu beda kan, tapi kan masih satu dalam satu rumah tangga kan.
sabun ini semua kayak gitu, ya kan? Misalnya yang otomotif nih, oli sama mungkin penghilang baret itu juga ada. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman bikin aja. Pokoknya mindsetnya teman-teman gini aja dulu. Teman-teman adalah kayak hardware. Nah, hardware itu kan alat-alat rumah tangga, cuma dia kan alat-alat ya, bukan yang barang habis pakai, alat-alat mereknya hardware. Produknya apa aja mereknya hardware atau Mister DIY. Nah, teman-teman asumsikan kayak gitu tapi mini. Jadi peralatan rumah tangga ya berarti teman-teman tuh kayak Wings atau Unilever-nya gitu. Kalau misalnya kosmetik atau parfum semua, teman-teman kayak Wardahnya lah. Nah, punya beberapa produk yang hampir sama niche-nya, nggak sama banget, enggak kayak gitu. Antara Wings kan beda juga kan antara pembersih lantai dan pembersih pakaiannya. Nah, kayak gitu. Oke ya, bisa dipahami teman-teman. Jangan lupa untuk terus berdiskusi di grup. Tentu saja saya akan upgrade ya, upgrade ilmu-ilmu teman-teman yang dibutuhkan. Tentu saja tetap harganya murah. Saya akan masukkan masukan, saya akan undang teman-teman. Pokoknya saya target, yuk teman-teman jadi produknya. Karena apa? Saya ke depan pengen memiliki marketplace khusus grosir dan saya harap tuh suppliernya adalah kawan-kawan yang ada di sini ya. Eh, Makanya marginnya jangan tipis-tipis banget. Kalau bisa teman-teman jual di Shopee berapa, masih bisa ngasih reseller berapa. Jadi ke depan saya pengen mempersiapkan juga marketplace nih, kerjasama dengan tadi yang open mic tadi siapa tadi ya, ya itu kawan saya yang mau membuat marketplace. Nah, jadi yuk kita siapkan teman-teman yuk 6 bulan 6 produk, 1 tahun 12 produk kayak gitu. Sampai kemarin di materi ya satu bahkan hasil bumi atau buah-buahan aja bisa jadi produk sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Kemarin teman-teman juga saya ingatkan juga kemarin sudah berikrar untuk ini. Jadi saya harap benar-benar teman-teman ya, bukan demi saya, tapi buat teman-teman sendiri dan buat keluarga teman-teman sendiri ya. Nah, jangan sampai kita yang memakai Gucci, Gucci itu nama orang teman-teman, atau kita memakai Caroline Herrera, tapi orang Italia tidak memakai produk merek Jamali, contohnya gitu, tidak memakai produk merek Adi, tidak memakai produk merek ini, merek Sugiono misalnya gitu. Biarin besok orang Italia itu restorannya makannya bakmi Jawa, nggak terus-terusan kita yang spaghetti. Setuju ya teman-teman ya? Pokoknya kita berjuang. Semangat. Oke, sebelum saya tutup, yuk komen dulu di ini. Semangat, saya akan bikin produk di chattingannya nih, biar saya juga semangat terus. Nanti saya update terus Mas ya. Ayo, silahkan komen semangat dulu nih sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita akan memiliki produk. Marketplace khusus untuk apa produser itu kapan Kak? Ya, segera kita buat teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau bisa 3 bulan jadi ya, apa namanya, 6 bulan lah. Jadi nanti yang isi harapan saya adalah teman-teman ya. Nah mantap nih Mas Dayat sendiri juga sudah mulai bikin 1 hari 1 bulan 1 produk Kak. Kayak gitu. Masya Allah ya, semangat ya teman-teman ya. Bisa dikasih nama anaknya atau nama calon mertuanya. Ya, tapi harus jadi kalau itu ya. Oke, baik teman-teman. Doa saya menyertai teman-teman semua. Eh, Nanti insya Allah kalau ada update saya akan bikin Zoom lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ya. Eh, Terus teman-teman juga saya bonusi video membuat parfum secara lebih detail ya. Membuat parfum secara lebih detail. Nanti habis ini 5 menit lagi saya share videonya di grup. Teman-teman bisa pelajari tentang parfum yang lebih detail lagi daripada yang study case tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.